Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulvi Haris Abadi dalam perkuliahan Matematika 2. Materi hari ini adalah integral tentu. Sebelumnya maaf jika minggu kemarin di tempat saya berada mati lampu sehingga internetnya mati seperti itu. Oke. Untuk materi hari ini adalah teorema penambahan interval maksudnya. Yang ini, jika ada waktu nanti kita bisa merambah ke arah aplikasi dari integral, yaitu menghitung luas. Jika tidak, ya di sini, karena contohnya cukup banyak. Dan sebelum melanjut ke materi tersebut, saya akan mengulang materi dari integral tentu, dan mungkin akan memberikan satu contoh dari integral tentu. Apa itu integral tentu, karena minggu kemarin belum dibahas. Oke, lanjut. Kita masuk integral tentu. Intinya seperti ini. Ini definisinya integral tentu. Integral tentu untuk mencari nilai. Maksudnya kayak gini. Integral biasa dari sebuah fungsi menghasilkan fungsi kembali, tetapi integral tentu dari sebuah fungsi dengan batas bawahnya A, batas atasnya B akan menghasilkan nilai atau konstanta. Ini salah satu dasar dari perhitungan. Ini adalah integral dari fungsi f(x) dengan batas bawah A dan batas atas B adalah sama dengan luas atas dikurangi luas bawah. Kenapa dikurangi? Karena luas bawah nilainya negatif sehingga dikurangi. Hasilnya positif. Aslinya sih luas bawah ditambah luas atas, tapi karena negatif seperti itu. Bagaimana untuk menghitungnya? Cara menghitungnya adalah untuk menghitung integral fungsi f(x) dengan batas bawahnya A dan batas atasnya B sama dengan fungsinya diintegralkan terlebih dahulu. Contohnya di sini f kecil menjadi integralnya f kapital X dengan batas bawah A, batas atas B. Untuk menghitungnya, itu batas atas terlebih dahulu disubstitusikan kepada f kapital, yaitu fungsi f yang telah diintegralkan, dikurangi oleh fungsi yang telah diintegralkan tersebut disubstitusikan dengan batas bawah, sehingga batas atasnya menghasilkan nilai, batas bawahnya menghasilkan nilai, lalu dihitung. Selesai. Dan kembali ke fungsi yang ini. Fungsi ini didapat dari integral. Integral adalah penjumlahan secara tak terbatas dari daerah di bawah di antara kurva dengan sumbu X, seperti itu. Sehingga di sini muncul rumus ini dan itu menjadi luas daerah. Nanti kita bahas. Cara menghitungnya bagaimana? Saya memberikan contoh yang cukup mudah di sini. Cari integral dari fungsi f(x) pangkat 4 dengan batas bawahnya A1 dan batas atasnya 2. Sebelum mengerjakan, saya jelaskan batas bawah dan batas atas adalah batas bawah itu nilai yang kecil, batas atas nilai yang besar. Jika tidak diberitahu, misalkan cari integral fungsi f(x) pangkat 4 dengan batasnya 2 hingga 3. Berarti 2 adalah batas bawah dan 3 batas atas. Tetapi jika ada soal yang memang sedang mengetes kita, contohnya cari integral x pangkat 4 dengan batas bawahnya 5 dan batas bawahnya 1. Itu terbalik. Nah, itu tidak apa-apa, tetapi nanti diintegralkannya itu dibalik kembali, karena membalikan batas integral adalah
dengan cara mengalihkan negatif, nanti hasilnya dikalikan negatif. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Itu ada teorema penambahan batas. Jika batasnya dari A hingga A sama dengan X, ini jika batasnya tetap seperti itu, akan menghasilkan nilai 0. Oke. Oke, yang lain jika belum absen dengan menuliskan nama di kolom pesan, tolong segera. Oke, untuk materi hari ini adalah teorema penambahan interval. Seperti itu. Untuk jadi seperti ini. Jika f adalah fungsi yang terintegralkan di interval a, b, c, maka batas bawahnya a, batas atasnya c, fx dx sama dengan integral dari batas a, integral dari fungsi fx dengan batas bawahnya a dan batas atasnya b ditambah integral fungsi fx dan dilanjut batasnya yaitu dari b sampai c. Contohnya di sini ada, kita definisikan bahwa batasnya bukan b. Saya ganti di sini ya, batas. Cari integral fx dari fungsi ini dengan batas bawahnya a min 1, batas atasnya b sama dengan 3. C maksudnya. Saya di sini min 1 sampai 0 saja. Sebentar. Oh, tidak masalah. Dari min 1 hingga 3. Lalu jawab ini gambarnya di sini. Dan di sini kurvanya dari sini negatif 1,675 hingga 0. Kok Bapak tahu? Iya, di sini ada negatif 1,75 hingga 0. Kurvanya di bawah sumbu X, sehingga kita menghitungnya harus membelah menjadi 2, yaitu pada selang yang kita hitung dari min 1 sampai 3, itu perpotongannya di 0 di sini. Oke, berarti min 1 sampai 3 itu harus dipotong menjadi min 1 hingga 0 dan 0 hingga 3. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Sebentar. Oke. Kita lanjut. Di sini integralnya fungsinya sama. Kita tulis di sini yang pertama. Yang membedakan adalah batasnya min 1 hingga 0 dan 0 hingga 3. Sehingga hasil integralnya adalah sama. Ini yang di dalam kurung hasil integralnya sama. Kita sederhanakan 3x pangkat 2 diintegralkan menjadi 3x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 ditambah 5x menjadi 5x. 5x itu 5x pangkat 1 ya. Sehingga pangkatnya ditambahkan 1 per 1 tambah 1. Oke. Disederhanakan menjadi 3x pangkat 3 per 3 ditambah 5x pangkat 2 per 2. Batasnya min 1 hingga 0. Untuk fungsi yang kanan tentunya fungsinya sama dengan batasnya 0 sampai 3. Yang membedakan hanya batasnya saja. Lalu kita substitusikan
Yang pertama kita kerjakan adalah yang ini, fungsinya sama, ini, sehingga menjadi 2, yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Integral yang sebelah kiri ini dalam kurung yang ini. Oke, tadinya adalah semuanya ini X, ini X, ini X, ini juga X. Dan yang pertama, kita mensubstitusikan batas atas, lalu mensubstitusikan batas bawah. Batas atasnya 0, jadi memasukkan 0 ke dalam fungsi ini. Nah, kita masukkan sini 0, ini pun 0. Yang selanjutnya ini adalah memasukkan nilai -1 atau batas bawah ke yang sebelah kanan. Oke, karena rumusnya fungsi batas atas dimasubstitusikan ke persamaan ini, yang hasilnya ini. Batas bawah dimasukkan ke fungsi yang tadi telah diintegralkan, kita tulis di sini. Selanjutnya ditambah yang ini, caranya sama. Oke. Nah, setelah cara pengerjakan yang ini pun sama, yaitu tadi fungsinya kita copy terlebih dahulu di sini menjadi yang pertama ini dikurangi, di sini ditulis lagi juga yang sebelah kanan jadi ada 2, lalu ini dipisahkan dengan tanda kurang, lalu yang sebelah kiri itu mensubstitusikan batas atas yaitu 3, 3, 3. Setiap nilai X kita ganti 3, dikurangi fungsi yang kanan dengan mensubstitusikan batas bawahnya yaitu 0. Ini 0 dan ini 0 atau semua nilai X-nya 0 untuk fungsi tersebut. Setelah dihitung, ini 0/3 0, ditambah 5, 0, ditambahnya 0 tambah 0 menjadi 0. Yang ini -1/3 -1. Oke. Oh, ini belum dihitung ya. Kayak yang nolnya dulu seperti ini 0, 0. Lanjut dihitungkan -1/3 -1. -1/2 1, sehingga 3 dikali -1/3 ditambah 5 kali 1/2 ditambah 3/3 27, oke. 3/2 9, sehingga 3 kali 27/3 dan 5 kali 9/2. Sama dengan -1 kali 3, -3, sehingga -3/3. 5 kali 1/2 menjadi 5/2. 2 kali 27, 81, sehingga 81/3. 5 kali 9, 45, sehingga 45/2. Lalu buka kurung dan jangan lupa ini min kali min positif. Min kali min menjadi min 5/2. Oke, positif kali positif, positif 81, positif kali positif, positif 45/2. Oke. Lalu yang mengandung penyebutnya 3 atau yang berbeda kita sama-sama didekatkan sehingga seperti ini. 3 ditambah 81 menjadi 84/3. 45/2 dikurangi 5/2 menjadi 40/2. Lalu samakan penyebut, yaitu menggunakan per 6 menjadi 228/6 atau kita sederhanakan menjadi 48. Seperti itu. Itu untuk contoh yang pertama. Ada contoh berikutnya. Nah, contoh yang ini kita akan sedikit ini contoh berikutnya adalah contohnya sama, yaitu ini menghitung luas daerah dari kurva dengan fungsinya 1/3 X pangkat 3, batas bawahnya A, batas bawahnya B. Kembali ya, batas bawahnya A, batas atasnya B. Oke, seperti itu. Ini batas atasnya saya ganti menjadi C saja.
Oke, sehingga di sini penambahan batasnya jadi ini. Oke, ada satu contoh soal yang lain di sini terkait seperti ini, "Pak, emang kalau misalnya nggak dibagi 2 boleh nggak, Pak?" Ketika kurvanya yang kita hitung contohnya misalnya -1 sampai 5, -1 sampai 0 di bawah sumbu X, 0 sampai 5 di atas sumbu X, tapi dikerjakannya sekaligus tidak dipotong intervalnya, bisa nggak? Sebelum saya menjawab itu, kita kerjakan soal berikut supaya lebih jelas dan terekam. Contoh, berikut adalah contoh membandingkan berbagai penggunaan interval. Yang sekarang ini terlihat di sini kita akan menghitung batasnya dari -1 hingga 8. Gambar di atas adalah gambar kurva dari fx sama dengan x pangkat 1/3 dengan batas bawahnya A sama dengan 1 dan batas atasnya saya pakai C saja. C sama dengan 8. Untuk yang pertama, ini jawaban yang benar dan lumrah yaitu membagi 2 kurva. Di sini kurvanya memotong sumbu X pada saat X sama dengan 0. Untuk mencari integral kurva di atas kita perlu membagi 2 daerah yaitu di bawah sumbu X dan di atas sumbu X. Di bawah sumbu X, A sampai A-nya -1 hingga 0 dan 0 hingga C saja ya, C sama dengan 8. Oke. Misal batasnya A sama dengan -1 menjadi B sama dengan 0, jangan misal berarti ya, C sama dengan 8. Oke, di sini kayak didapat batas gitu misalnya. Didapat batasnya ini, kita integralkan fungsi X pangkat 1/3 ini dengan batas bawahnya -1 dan batas atasnya 8. Sama dengan 0 hingga 1 berada di bawah sumbu X sehingga di depannya menggunakan tanda negatif. Integral dari X pangkat 1/3 batasnya -1 sampai 0. Lalu integral fungsi yang sama X pangkat 1/3 dengan batasnya 0 sampai 8. Diintegralkan, saya melihat hanya satu sisi ya, karena yang sebelah kanan ini sama. Nanti kita hitungnya yang terakhir beda. Integral dari X pangkat 1/3 menjadi X pangkat 1/3, pangkatnya tambah 1. 1/3 tambah 1 menjadi penyebut, batasnya -1 hingga 0. Dengan fungsi yang sama, batasnya 0 sampai 8. Lanjut, kita sederhanakan penyamaan penyebut, yaitu menjadi 1/3 ditambah 3/3. Batasnya -1 hingga 0. Penyebutnya juga sama, pangkat yang ada di atas menjadi penyebut. Yang sebelah kanan fungsinya sama, batasnya 0 sampai 8. Kita sederhanakan menjadi X pangkat 4/3 dibagi 4/3, batasnya -1 hingga 0, fungsi yang sama ditambah dengan fungsi yang sama dengan batas 0 hingga 8. Oh, di sini tidak disederhanakan ya, saya sederhanakan terlebih dahulu. Oke, ini ada di samping, sini menjadi 3/4. Yang ini pun sama. Oke, seperti ini. Sehingga didapat penyederhanaannya seperti ini. 3/4 X pangkat 4/3 batasnya -0 sampai 1. Ini untuk nilai negatif.
dan ditambah 3/4 X pangkat 4/3 dengan batas 0 sampai 8. Kita substitusikan, fungsi yang ini kita tulis negatifnya di depan, tidak lupa di dalam kurung sini. Yang pertama 3/4 X pangkat 3/4 dikurangi 3/4 X pangkat 4/3 ya, ini sama. Ini dipisahkan dengan tanda negatif, batas atasnya 0 dan batas bawahnya -1, ini dimasukkan. Oke, selanjutnya ditambah fungsi yang sama ini, kita paste di sini, lalu disubstitusikan batas atasnya yaitu 8, dan substitusikan batas bawahnya yaitu 0. Oke. Pak, kok bingung? Oke, saya ini beri warna, misalnya ini adalah biru, ini adalah hijau, yang hijau misalnya. Oh, hijau saja. Batas atasnya, oke, batas bawahnya saja. Oh, 0 saja ya. 0 ini kita ganti warnanya menjadi apa? Merah, biar terlihat ini merah. Sehingga di sini yang biru ini adalah yang sebelah kiri. Ini warnanya biru. Nah, ini jadi biru. Yang kanan ini adalah fungsi yang warnanya hijau. Nah, seperti ini. Ini tidak biru ya. Oke, batas bawahnya tadi warna merah, saya ganti ini menjadi warna merah. Nah, ini pun sama. Si nolnya ya. 0 yang pertama sebagai batas atas di sini. 0 yang kedua sebagai batas bawah di sini. Oke. Selesai kita hitung nolnya menghasilkan 0 karena 0 pangkat sekian. Di sini -1 pangkat 4/3 akar 3 dari -1 ya -1 ya. -1 kali -1 kali -1 -1. Selanjutnya -1 pangkat 4 hasilnya 1. 1 dikali 3/4. Kok ini 4/3? Sebentar. 3/4. Oh, ini ada kesalahan. 1 dikali 3/4 menjadi 3/4. 3/4. Oh, ini ada kesalahan ternyata. Oke. Lanjut. 8. Yang ini udah dihitung, yang kanan belum. Kasihan. Oke. Akar 3 dari 8 menghasilkan 2. 2 pangkat 4, 2, 4, 8, 16. Sehingga ini hasilnya adalah 16. Oke, kurung. Ini 16. Oke. 16 dikali 3/4. 16 kali 3. 16 kali 3, 48. Oke. Benarnya 3/4. 3/4 ditambah 48/4. Ini 3/4 adalah nilainya negatif, dikali negatif menjadi nilainya positif di sini. Sehingga 3/4 ditambah 48/4. Hasilnya adalah ini sudah seperti ini. Jadi 51/4 atau 12,75. Oke, selesai. Kita coba tidak memisahkan intervalnya atau menjadikan satu saja. Apakah tetap benar? Nah, ini tipe jawaban yang salah, yaitu menjadikan satu. Dengan fungsi yang sama yaitu X pangkat 1/3, batasnya -1 hingga 8,
Kita coba langsung integralkan, integralnya sama X pangkat 1/3 ditambah 1/1/3 tambah 1 min 1 sampai 8 untuk batasnya langsung. Yang hasil integralnya adalah 3/4 X pangkat 4/3, batasnya min 1 hingga 8. Fungsi yang ini kita tuliskan sebelah kiri dan ditulis kembali sebelah kanan, yaitu dikurangi sebelah kanan. Dengan batasnya, batas atasnya 8, lalu mensubstitusikan batas bawah yaitu min 1, lalu dihitung. 8 pangkat 4/3 adalah 16, min 1 pangkat 4/3 adalah 1. Amin. Lalu kita lanjutkan perhitungan, 16 kali 4 menjadi 48/3, dikurangi 3/4, menjadi, kita buka kurung, 48/4 dikurangi 3/4 menjadi 45/4, hasilnya adalah 11,25. Ini hasilnya salah karena hasil yang sesungguhnya adalah 12,75. Oke, selesai. Sehingga ini sebagai contoh, bukan bukti ya, ini contoh bahwa ketika kita menghitung kurva yang batasnya itu ternyata di sana ada daerah di bawah sumbu X dan di atas sumbu X, maka kita harus memisahkan intervalnya atau membagi interval. Seperti itu. Lanjut, contoh berikutnya. Ini contoh dari aplikasi dari penambahan interval juga. Nanti ini ada sedikit yang perlu diperbaiki. Oke. Gambar di atas, gambar ini adalah gambar dari fungsi fx sama dengan 1/8 X pangkat 2 dengan batas bawahnya A1, batas atasnya saya ganti menjadi C saja, yaitu 4. Lalu yang pertama, ini kurvanya sama-sama di atas sumbu X sehingga kita bisa langsung. Oke, ini menjadi integral dari 1/8 X pangkat 2 dengan batasnya 1 hingga 4 Pak, izin mau ini suara Bapak nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Oke. Cek sudah terdengar. Terdengar. Sudah terdengar belum? Sudah. Cek. Oke. Kita lanjutkan. Fungsi ini kita akan mencoba menjawab dengan beberapa tipe, yaitu kita batasnya dari 1 sampai A, maksudnya A-nya 1 dan C-nya 4, kita coba beberapa tipe di sini. Tanpa penambahan berarti batas bawahnya 1, langsung batas atasnya 4. Penambahan interval B-nya di antara A dan C, sehingga berarti 3 atau 2 lah ya, antara 1 sampai 4. Dan yang C, jika penambahannya B-nya itu lebih dari C, itu bagaimana? Kita coba terlebih dahulu. Jika tanpa penambahan, ini akan menghasilkan nilai seperti ini. Integral dari 1/8 X pangkat 2. 1/8 X pangkat 3/3 ya. Sehingga seperti ini. 1/8 X pangkat 3/3. 1/8 dibagi 3 menjadi 1/24 X pangkat 3. Batasnya 1 sampai 4. Kita substitusi di sini. Kita tulis 2 kali, sebelah kiri di sini dan sebelah kanan dipisahkan oleh negatif. Substitusikan batas atas di kiri dan batas bawahnya di kanan, yaitu 1. Kita hitung, 4 pangkat 3, 4 kali 4, 16, 16 kali 3 menjadi 64. 64 kali 1 menjadi 64 per 24. Oke. 1 kali 1 pangkat 3 menjadi 3. 1 pangkat 3 tetap 1, dikalikan 1 tetap 1.
Kita hitung 64/24 dikurangi 1/24 adalah 63/24. Oke. Di sini itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan B-nya di antara 2. Oke. Itu normal, kita lewat dulu saja. Sekarang nilai B-nya lebih dari C. Misalnya di sini 1 sampai 4. Ya, misalnya C-nya 4. Sebentar, ini 1 sampai 4. Dan B-nya, nah seperti ini. Kan C-nya 4 ya. 1 sampai 4. Oke, ini soal yang normalnya seperti ini. Soalnya maksudnya dari 1/8 X pangkat 2, ada batasnya dari 1 sampai 4. Nah, kita tambahkan nilainya B-nya. B-nya bukan di antara 1 sampai 4, tetapi ditambahkan. Sehingga didapat, kita integralkan 1/8 X pangkat 2, batasnya seperti ini. 1 sampai 5, lalu 5 sampai 4. Oke, ya. Jangan sampai tertukar di sini. 1 sampai 5, 5 sampai 4. Itu batasnya, fungsinya sama. Pak ini kok kebalik? Ya, karena batasnya itu dilanjut. Kalau misalnya normalnya kan seperti contoh yang sebelumnya, di sini batasnya -1 sampai 8, -1 sampai 0, 0 sampai 8. Jadi dilanjut 01, -1, 0, 0, 8. Dan ini pun begitu. Sama dilanjut 1 sampai 4 dengan 1 sampai 5, 5 sampai 4. Jadi memang 5-nya tadi batas atas, sekarang batas bawah. Nah, seperti itu. Lanjut, karena terbalik batasnya yang sebelah kanan, maka dibalik. Dibalik tadi 5 sampai 4, sekarang 4 sampai 5, tetapi seperti aturannya yaitu dikalikan negatif hasilnya nanti. Kita integralkan 1/8 X pangkat 3, pangkat 2-nya menjadi 1/8 X pangkat 2, pangkat 3/3. Ini sudah kita integralkan, yang tadi yang hasilnya 1/24 X pangkat 3 dengan batasnya 1 sampai 5 dan 4 sampai 5. Kita substitusikan 5 di sini, batas atasnya 5, dengan fungsi yang sama, batas bawahnya 1. Sehingga 5 pangkat 3, 1/25 kali 1, 1/25/4. 1 pangkat 3, 1 kali 1, 1/24. Dikurangi, ini dikurangi ya. 5 pangkat 3 sama 1/25/4. 4 pangkat 3, 64. Dikali 1, 64/24. Nah, di sini kita kalikan. Min kali positif, min 1/25/4. Min kali min positif 64/24. Kita buka kurung, sudah. Yang selanjutnya adalah kita hitung 125 dikurangi 125, 0. Min 124 ditambah 64, sehingga kita nulisnya ditukar saja biar gampang, tidak apa-apa. Jadi 64-nya di depan, min 1/24 di belakang. Hasilnya 63/24 atau hasilnya 2,625. Jawabannya sama. Begitupun untuk C-nya kurang dari A. Di sini diberi contoh dengan, saya balik ya, ini C-nya 4, salah tadi. Dan B-nya menjadi 0. Di sini jadi A-nya 1 sampai 0. Untuk yang pertama 1 sampai 0, yang selang keduanya 0 sampai 4.
seperti ini, sehingga 1 sampai 4 integral dari 1/8 X pangkat 2 menjadi batasnya jadi 1 sampai 0, lalu ditambah 0 sampai 4 dengan fungsinya yang sama ya. Sehingga yang sebelah kiri, integral sebelah kiri harus dibalik, yaitu menjadi 0 hingga 1 dengan diberi tanda negatif. Hasil integralnya sama, 1/24 X pangkat 3, batasnya 0 sampai 1 dan 0 sampai 4. Kita substitusikan, negatifnya masih ada. 1 pangkat 3, 1/24, nolnya langsung 0 saja. 4 pangkat 3, 4/24, dikurangi 0. Negatif kali 1/24, ini negatif 1/24, 64, kita tukar saja di sini. 64/24 dikurangi 1/24, hasilnya 63/24. Selesai. Hasilnya jawabannya sama. Sehingga kesimpulannya dari contoh di atas dapat disimpulkan penambahan baru, saya ganti di sini B, boleh di antara A dan C, sehingga B kurang dari A dan bisa B-nya kurang dari A dan bisa juga B-nya lebih dari C. Seperti itu. C kurang dari A. Nah, seperti ini. Jadi B-nya bisa di antara, bisa ini A kurang dari B kurang dari C. Jadi interval baru batasnya bisa di antara, kurang dari, antara, atau selebihnya. Mungkin itu untuk sesi ini. Oke, saya mau 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang online ada 5 orang. Saya 1, 2. Diki. Oh, Diki belum. Aldi nulisnya 2. Aib, Yudhistira, Faisal. Oke, itu untuk yang pertama ini. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Pak. Oke, saya sudahi dulu ya karena Zoom-nya selesai. Oke, Ya, Pak. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.